Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang hukumnya membeli barang yang masih ada di dalam tanah atau barang itu yang masih ada dalam kulitnya. Di sini pertama saya ambil dari kitab Sulam Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu aidan, begitu juga hukumnya haram bai'u ma lam yarahu qabla al-aqdi, menjual sebuah benda atau sesuatu yang masih belum dilihat sebelum transaksi. Saya ulangi lagi, menjual sebuah benda yang masih belum dilihat sebelum transaksi. Kenapa kok haram? Alasannya hadron minal gharari ail khotor. Dikarenakan dikhawatirkan terjadi sebuah penipuan, bisa merugikan salah satunya. Kalau tidak mustari, pihak pembeli, bahkan bisa jadi pihak penjual yang rugi. Jadi gharar itu penipuan, artinya bisa merugikan salah satu pihak. Dan di sini ada sebuah hadisnya, lima rawa Muslim. Karena berlandasan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi naha itu melarang, an bai'il ghararih, dari menjual yang di dalamnya terdapat sebuah gharar atau penipuan. Ail bai'il mustamili alal ghararih fil mabi', yaitu sebuah transaksi yang di dalamnya itu ada unsur gharar. Qalal husni wa fi sihhati bai'i dzalik qaulani. Imam Husni berkata bahwasanya tentang sahnya transaksi yang semacam itu ada dua pendapat. Artinya ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Yang pertama, ahaduma annahu yashihu. Yang pertama mengatakan sah, boleh-boleh saja transaksi semacam itu, transaksi yang masih belum dilihat atau belum diketahui. Wa bihi qalan a'immatus salasah wa ta'ifatun min a'immatina minhum al-Baghawi wa Ruyani. Yang mengatakan sah itu adalah dari mazhab atau imam yang tiga, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Ada juga sebagian dari mazhab Syafi'i yang mengatakan boleh-boleh saja atau sah, yaitu Imam Baghawi dan juga Imam Ruyani. Sedangkan wal jadidul azhar annahu la yasihu li'annahu ghararun nahyi. Sedangkan menurut qaul jadid, pendapatnya Imam Syafi'i yang qaul jadid, Allahu Akbar, ini hukumnya tidak sah atau hukumnya haram dikarenakan terjadi yang namanya gharar. Nah, itu sebuah hukum asal. Sebuah hukum asal. Sekarang kita menyikapi di sebuah masyarakat kejadian penjualan kacang yang masih ada di dalam tanahnya, atau mungkin kelapa yang masih ada di dalam kulitnya, atau mungkin juga seperti telur atau sejenisnya. Bagaimana? Karena Islam itu sebenarnya mudah atau gampang. Maka di sini dijelaskan bahwasanya wa minhu asbabu takhfif bai'u nahwir ruman
wal baidi fi qashrihi, yaitu transaksi dalam masalah penjualan rumman yaitu buah delima, dan juga al-baid telur dan sejenisnya kelapa. Ini hukumnya termasuk tahfif, artinya diperbolehkan. Ada referensi selanjutnya di kitab I'anah. Wa takfi, dan cukup ru'yatu ba'dil mabi indalla ala bakihi, yaitu melihat sebagian mabi atau barang yang dijual kalau memang itu menunjukkan atas sisanya. Jadi harus ada contoh dari sebidang tanah, ada contohnya, ini sudah matang umpamanya, atau mungkin seperti degan ada contohnya. Tapi kalau degan itu cukup dengan kulitnya. Di sini ada selanjutnya, kadzohirin nahwi sabratin nahuburin, kalau menjual tumpuan seperti gandum itu harus ada contohnya, bahwa itu menunjukkan untuk yang tersisa atau sebagai itu hukumnya sudah layak untuk dijual. Aw lam yadul ala baqi bal kana sawanal baqi fi baqahi ka qasri rumman wa bidin, atau tidak menunjukkan terhadap sisanya, akan tetapi itu sudah menjamin tentang kualitas, tentang keamanannya, seperti kelapa, degan, terus seperti telur umpama, itu sudah cukup, tidak usah dipecah, sudah cukup, karena dengan adanya dohirnya itu sawanal baqi, menunjukkan bahwa itu barangnya baik umpamanya. Mungkin sementara ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas, kurang paham, bisa ditanyakan. Dan dari saya pribadi, akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.